لو تعلم تعليم تذكر تلقي النفاء والانتفاع عبادا شفادا أكرم سوق كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم رضا القرب والطعام بسوق صفات من الموت نبينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء مرسلين ومشايخنا بالدين وقاتهم أسرارهم وأنوارهم ونفع بالدين الدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة وخاتم عند الموت في هذا ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب من صلاة والسلام شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا قرة أعين محمد وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Bismillah. Di sini saya akan bahas tentang salah satu daripada kitab hadis, yaitu Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu diketahui kitab-kitab hadis itu ada yang berupa induk, kitab induk, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disebut Sahih, Sahih Ibnu Hibban, Sahih. Ada berapa kitab Sahih disebut Sahih Fulan, Sahih Fulan. Karena memang mu'alifnya mengutamakan hadis yang sahih menurut beliau, menurut mu'alif. Tidak ditaruh di situ kecuali hadis sahih. Seperti Sahih Bukhari yang terkenal, Sahih Muslim, dan beberapa sahih yang lain. Ya, Sahih Ibnu Hibban, dan beberapa sahih yang lain. Ada namanya kitab Sunan. Sunan itu nama dari sunnah. Kitab Kutubus Sunan. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Abi Dawud. Kutubus Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, mulai dari taharah, semua bab fikih. Itu namanya Kutubus Sunan, namanya Sunan. Dan ada banyak jenisnya kitab-kitab hadis itu, banyak. Ada Kutubus Sunan, ada namanya Musnad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun kitab Musnad itu disusun berdasarkan sahabat. Abu Bakar, Musnad Abu Bakar. Maka hadis yang diriwayatkan oleh melalui sahabat Abu Bakar, Musnad Aisyah, Musnad Fulan. Ya. Itu musnad. Ada lagi namanya mu'jam, seperti mu'jam Tabrani. Ya. Musnad ini cuma kalau kitab sahih tadi khusus yang sahih, kalau sunan itu disusun berdasarkan bab fikih. Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai itu tadi. Mulai dari kitab Taharah, kitab Shalah dan seterusnya. Bab fikih. Ya. Musnad itu disusun berdasarkan perawi, terutama dari kalangan sahabat. Musnad Abu Bakar, Musnad Aisyah. Tanpa mempedulikan itu sahih atau dhaif. Atau hasan. Di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga itu musnad. Itu kitab-kitab induk. Kitab induk hadis. Dan ada yang mengumpulkan, fungsinya mengumpulkan hadis itu dengan tema. Dari macam-macam kitab hadis, seperti yang terkenal Riyadhus Shalihin. Itu bukan hanya tema fikih, di situ ada kitab Taubah, ada khauf, ada hampir semua tema. Tema-tema itu banyak. Yang paling terkenal Riyadhus Shalihin. Yang lainnya Al-Mustasfa ini ada tema fikihnya, tapi bukan hanya fikih di sini, nanti ada sirah. Ada yang terkait dengan fadhail sahabat, ada yang terkait dengan tib, ada kitabul manaqib tentang Rasulullah,
SAW. Ada tentang kitab doa, tentang tanda kiamat, dan macam-macam. Fikih, akhlak, macam-macam. Ya mirip Bukhari lah. Cuma bedanya kalau Bukhari kitab Indo, kalau ini bukan kitab Indo, ini kumpulan. Mustasfa ini kan mualifnya Syekh Muhammad bin Said Iman Quraidi, sekitar abad ke-6 Hijriah. Wafat tahun 576 Hijriah. Ini terkenal lebih dulu dari Riyadhus Shalihin. Banyak kalau kitab-kitab yang topik per topik per tema ini banyak ulama kumpulkan. Ada kitab hukum sendiri khusus hadis-hadis fikih. Seperti Bulughul Maram yang paling terkenal. Itu khusus hadis fikih saja. Sebetulnya sebelum Bulughul Maram itu sudah banyak yang kumpulkan. Imam Nawawi juga kumpulkan masalah al-itmam atau itu kumpulkan khusus untuk masalah fikih. Juga Umdatul Ahkam itu hadis-hadis fikih. Juga syarahnya. Seperti Nailul Awtar itu hadis-hadis fikih, khusus hadis fikih saja. Kalau ini mengumpulkan semua tema, seperti Riyadhus Shalihin itu banyak tema kan. Ada khauf, ada ikhlas, ada termasuk sholat. Tapi kalau fikih kurang. Karena memang bukan untuk itu, sekedar untuk pedoman. Jadi Imam Nawawi mengatakan di buku Riyadhus Shalihin, saya susun ini untuk sesuai judulnya, tamanya orang soleh. Untuk orang yang suluk mengamalkan intensif untuk ibadah kepada Allah, supaya ada pegangan, maka beliau susunlah Riyadhus Shalihin. Berbagai tema, tapi kalau fikih kurang. Kalau sini, ini lebih, ya Masya Allah, berarti tema fikihnya banyak. Tapi selain fikih juga banyak kitabul iman, kitab di Mustasfa ini. Kumpulan dari topik, dari macam-macam hadis. Dan yang paling terakhir diantaranya yang kemudian kita pelajari Bidayatul Usul. Itu Syekh Abdullah bin Abdul Qadir Talidi Al-Hasani dari Tonjah. Guru dari kita punya guru dari Tonjah di Indonesia. Itu beliau mengumpulkan, ini hafiz beliau tuh nulis itu kitab tuh hampir ngelihat itu paling cuma untuk merujuk saja karena beliau hafal hadis. Juga gurunya lagi Syabdullah Umar Hasani di Maroko itu hafiz. Jadi beliau nyusun Bidayatul Usul Bilubis Sahih, makanya dikasih judul kan Bidayatul Usul Bilubis Sahihi Minal Ummahati Wal Usul. Sesuai dengan nama judulnya, Lubis Sahih. Ini kitab namanya Bidayatul Usul, permulaan untuk sampainya orang kepada Lubis Sahih, kepada intisari hadis yang sahih dari Ummahat Wal Usul, dari kitab Indo hadis dan kitab pokok hadis. Kitab pokok hadis yang banyak itu Tabrani, Daraqutni, Muslim, Bukhari, Baihaqi. Dari kitab-kitab pokok itu beliau pilih yang sahih saja. Dari puluhan, bahkan mungkin 100 lebih kitab hadis. Itu dipilih sehingga jadi Bidayatul Usul itu dengan syarahnya sedikit 12 jilid. Kita sudah mengumpulkan, dan perintah murid beliau mengumpulkan tanpa syarah. Tapi saya belum lengkapi dengan harokat. Ini saya press itu tanpa syarah. Tanpa syarah itu 6.000 hadis. 6.000 hadis. Ya. Itu mungkin seperti Riyadhus Shalihin tapi lebih kayaknya. Lebih dari Riyadhus Shalihin. Itu 6.000 hadis. Kalau dipres jadi 1 jilid tanpa syarah itu bisa jadi 1 jilid tebal. Hadisnya toh yang sahih. Ya. Kalau itu mengumpulkan 2, ya tema, topik, ya sahihnya sekali. Jadi memfokuskan pada hadis sahih plus tema, ya kan? Itu ada semua tema, mulai yang antum ikuti tafsirnya. Sebelum tafsir pun, nah dari tafsir itu antum ikuti juz 3. Ya. Di Quran tafsir itu. Juz 1, 2 tentang ibadah. Juz 3 itu ada tentang 3, 4 itu tentang tafsir sama Al-Quran. Al-Quran sama tafsir.
Nanti ada juz 5, 6, 7, 8, 9 itu yang dibahas di Majid Serang itu khusus sirah. Juz 9. Ada 12 jilid. Tapi sama syarahnya. Kalau tidak tanpa syarah insya Allah mungkin 1 jilid besar. Saya sudah mengumpulkan cuma belum yang tanpa syarah. Kita sudah mengumpulkan cuma belum harokatnya belum kamil, tidak diharokati lengkap. Adapun mustasfa ini termasuk fi sunanil Mustafa, tentang sunnah-sunnahnya Rasul al-Mustafa SAW, makhluk yang terpilih SAW, sesuai dengan judulnya al-Mustasfa, yang dipilih dari sunnahnya Mustafa. Ini pilihan dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW per tema, topik-topik yang dibutuhkan oleh setiap muslim, mulai dari iman sampai terakhir alamatus sa'ah. Ya. Dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Said bin Ma'an Al-Quraidhi Al-Lahji. Al-Quraidhi Al-Lahji dari Lahaj, satu wilayah kota di Yaman, Lahaj Al-Lahji. Dan kita mustasfa ini salah satu bukti perhatian daripada ulama, khususnya ulama Yaman, dari mulai zamannya Imam Muhammad bin Said ini sampai ke seperti Imam mu'alifnya Mukhtasar Sahih Bukhari ini, saya Syarji Az-Zabidi, Mukhtasar Bukhari, Pak Tajrid. Sore juga setelah beliau murid dari muridnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Abdurrahman bin Ali, Syekh bin Daiba Asy-Syaibani, yang terkenal maulidnya, Ad-Dibai. Dia punya Taisirul Wusul. Imam Dibai itu Taisirul Wusul ila haditsir Rasul SAW. Itu kumpulan hadis-hadis Rasulullah dari Kutubus Sittah plus Muwatta'nya Imam Malik dikumpulkan ya, oleh beliau. 3 jilid Taisirul Wusul. Punya Imam Diba. Padahal mustasfa ini itu di halaman 17, bisa dilihat di halaman 17 tentang kitab mustasfa ini. Wabil mi'atis sadisa. Nah, di tengah-tengah setelah judul cetak tebel itu al-mustasfa fi sunanil Mustafa, di bawahnya Wabil mi'atis sadisa Doharo Kitabul Mustasfa. Di 100 yang ke-6, di abad ke-6 muncullah kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa SAW. Al-Laful Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Saleh Muhammad bin Said bin Ma'an Al-Quraidhi Al-Adani Al-Lahji, mutawafa, yang wafat tahun sanata 576 Hijriah. Waqad tadawalatul aidi. Waqad tadawalatul aidi thalabatil ilmi, dan sungguh telah beredar kitab ini. Diedarkan oleh tangan-tangan para thalabatul ilmi. Karena walau ulama juga diambil oleh para ulama. Samarahul Atiyah, dan dijadikan samar, dijadikan teman bicara para orang yang bertakwa. Samar itu ngobrol setelah Isya. Maksudnya ini samar Atiyah, jadi kitab ini dijadikan oleh para orang soleh sebagai samarnya dia. Setelah Isya mereka maksudnya murojaah dia. Intafa bi jamul ghafir, mengambil manfaat dari kitab ini al-jamul ghafir, kelompok yang banyak. Wa asyada bi ulul ma'rifah, dan telah mengokohkan kitab ini orang yang ulul ma'rifah, orang yang memiliki ma'rifah. Bahkan dikatakan oleh seorang ahli tarikh, ahli sejarah yang terkenal, yaitu Syekh Al-Janadi, wa qala anhu al-Janadi wa min al-kutubil mubarakah. Ini termasuk kitab yang penuh berkah. Al-Mutadawalah atau Mutadawilah dari Yaman, yang diedarkan atau beredar di Yaman. Ya tamidul fuqaha muhaditsun, diiktimadkan, dimuktamadkan, dipegangi oleh para ahli fikih dan para ahli hadis. Ya tabarruk bil fuqaha, bahkan para ahli fikih bertabarruk. Wal ummiyun, juga bahkan orang-orang yang ummi bertabarruk dengan mendengarkan hadis ini.
kitabun hadisiyun nafis. Kitab ini adalah kitab hadis yang nafis, yang indah. Ikhtaro mu'alifuh, yang dipilih oleh mu'alifnya, wantaqo min kutubil usul, sama intaqo yang ini dipilih dari kitab-kitab pokok hadis. Istakhlaso min sunanil a'immatil fuhul, disarikan, disaring dari sunnah-sunnah, dari sunan, dari kitab-kitab sunannya para imam. Al-fuhul, fuhul itu makna asalnya yang betul-betul laki-laki, ini orang-orang hebat. Bahwa khulasatun nabawiyah, maka ini kitab Mustasfa ini adalah khulasah nabawiyah, intisari kenabian daripada dawuh-dawuhnya Rasulullah SAW. Subdah hadithiyah, sama intisari daripada hadis. Mustasfan, sesuai dengan judulnya, mustasfan, dijernihkan, disaring. Orang Arab bilang misfah. Misfah itu saringan, misfatun daripada sofa. Sofa artinya jernih. Mustasfa itu diusahakan untuk jernih. Dijernihkan, disaring. Sesuai dengan judulnya Al-Mustasfa. Ini hadis-hadis saringan. Disaring mimma bi syawaibun tu'akiluh. Daripada min syawaib, mimma bi min syawaibah. Tu'akiluh. Daripada apa-apa yang ada padanya, daripada syawaib. Dari gangguan-gangguan yang bisa mengkeruhkan. Maka bermu'alif matil ijaz. Dan para mu'alif ini sudah menaiki kendaraan daripada ijaz. Ringkasan, maksudnya meringkas kitab ini. Tahfizan ala qiraatih. Untuk mempercepat atas pembacanya. Untuk mendorong untuk dibaca. Tarofukan bil himam anil kalal. Beliau meringkas kitab ini dengan bentuk yang ringkas. Maksudnya ringkasnya walaupun tebal, ini ringkas karena mengingat topiknya itu topik-topik yang besar. Maka beliau ringkas beberapa hadis yang penting di sini tentang topik-topik itu. Tarofukan, karena ulas ase kepada himam, kepada semangatnya orang, anil kalal, dari tumpunya semangat. Karena kalau antum baca hadis Bukhari itu terlalu panjang karena banyak sanad. Walaupun topiknya itu banyak. Orang semangatnya nggak besar, lihat kitabnya saja. Maka beliau pilih di sini jadi satu jilid ini. Wahada fala sanid, sehingga beliau membuang sanad-sanad an hadasana dan membuang sanad, membuang mata rantai perawi. Romaza inda awal hadis ila asrih, beliau merumuskan di awal setiap hadis kepada asal. Ada rumusnya kho, itu berarti Bukhari, mim nanti ada situ. Mim itu imam ada rumus. Dia beliau ringkas. Kelamaan kalau ditulis Rawahul Bukhari wa Muslim, beliau ringkas saja di awal itu ada huruf-huruf hijaiyah, kha, mim, dal, itu ringkas. Supaya hadis beliau, kitab beliau ini ringkas. Itharan lil isyarah alal ibarah, lebih mengutamakan isyarat atas ibarat, atas pernyataan. Ta'alufan li tulabil ilm, untuk ta'aluf, menjinakkan para thalibul ilm supaya dia mau belajar hadis. Kalau lihat, kalau ditulis masing-masing Bukhari, ditulis Al-Bukhari, Muslim berapa, akan lebih panjang lagi kalau terlalu dijelentarkan. Maka beliau kasih rumus supaya lebih ringkas, sehingga thalabul ilm itu ta'aluf, ya, akrab dengan kitab ini. Kalau lihat kitabnya saja terlalu tebal, orang bakal malas belajar. Wahada soni mana imatin mutaqaddim mutaakhirin. Ini soni, macam perbuatan ini itu adalah manha, adalah arah dari para imam, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Mujmalul qaul, apa? Secara globalnya ucapan atau gemblengan secara ringkas, ana hadza sifrul mubarak, bahwasanya ini lembaran-lembaran yang penuh berkah, min anfasid kutubil hadithiyah, termasuk anfas paling indahnya kitab hadis. Walizakah tadanatul maktabat, oleh karena itu tadonatu mencakup kepada kitab ini apa maktabat, banyak perpustakaan mundu buruzi semenjak munculnya kitab ini. Itu belum ada percetakan ya.
Ulama kalau mau kitab tuh dulu ada naskah para jasa penyalin naskah itu dulu belum ada percetak. Bayangkan tahun 500 Hijriah 900 tahun yang lalu. Belum ada percetakan, maka kalau mau ya dia bayar orang yang nyalin naskah. Itu di maktabat, di perpustakaan-perpustakaan itu sudah mencakup kitab ini, karena itu berarti pengakuan dari orang yang menyalin kitab ini bahwa ini kitab bagus, sehingga dia mau menyalinnya untuk menyimpannya di perpustakaan. Karena kalau itu aklamul ulama sudah dipindah-pindah, dinukil oleh kolamnya para ulama, penanya para ulama, asal al-ma'rifah. Bahkan para al-ma'rifah memuji kitab ini, para awliya usholihin al-ma'rifah memuji kitab ini. Waktu baru mereka menganggap mahasin al-mu'allafat tsaniyah termasuk min mahasin al-mu'allafat tsaniyah, termasuk bagus-bagusnya mu'allaf, susunan yang luhur min tamatul juhudil yamaniyah, daripada buah jeripaya ulama Yaman, diantaranya beliau Syekh Muhammad Said bin Said al-Haji al-Quraidi. Wala dzalika rajul la ikhlasi mu'allifih. Barangkali itu kembali kepada ikhlasnya si mu'allifnya. Solahi muhabbirih, kesolehan muhabbir penulisnya. Syamalatil barokah kitabau, maka sehingga apa? Mencakuplah al-barokatu kitabau. Sehingga berkah pun tercakup dalam kitab ini bil intifa, dengan diambilnya manfaat bima bida, dalam apa yang ada di dalam kitab ini. Wa imla'ihi, dan pendektean kitab ini, didektekannya kitab ini, disampaikannya kitab ini di halaqatil ilm, di halaqah ilmu dan marokisul irsyad. Wa isyadati ahli ilm, juga pengukuhan para ahli ilmu dengan kitab ini bi. Wa faza min dzalika bi awfari hadin, maka beruntunglah kitab ini dari isyarat ahli ilm dan macam-macam dari bi awfari hadin, dengan paling penuhnya bagian, wa azmi nasib, paling agungnya bagian. Karena benar-benar Riyadhus Shalihin taqarrub ini. Tadi sudah saya singgung, antara kitab ini dengan kitab Riyadhus Shalihin ada taqarrub dan ada tasyabuh. Ada kedekatan, keserupaan. Fil maudhu, dalam apa? Tema-temanya, objek-objek pembahasannya. Ma'wal makana, juga posisinya. Aidon wa kana lahu lil mustasfa manqabatu sabab, meskipun ada bagi mustasfa ini kedudukan kedahuluan sabab, karena beliau mendahului Riyadhus Shalihin itu baru sekitar akhir tahun 600 Hijriah, awal 700 Hijriah. Sedangkan ini tahun 500-an Hijriah, 200-an tahun sebelum Riyadhus Shalihin. Beliau lebih dulu. Mirip dengan Riyadhus Shalihin, karena Riyadhus Shalihin juga ada kitab iman, ada kitab ikhlas, ada kitab hukum. Tapi kitab fikihnya memang jarang, karena Imam Nawawi menyediakan kitab fikih itu al-Itimam, itu mah enggak kurang masyhur. Apa namanya? Anunya Imam Nawawi. Kitab hadis fikihnya, hadis yang khusus fikih. Kapan-kapan saya ingin mengagendakan untuk membahas kitab hadis fikihnya, khusus hadis fikih. Hadis masalah fikih. Selain Bulughul Maram. Bulughul Maram sudah terkenal. Min asbabi allati azzazat makanatu hadzal sadr. Dan termasuk sabab yang menguatkan posisi ini kitab di hatinya orang awam dan orang khusus. Masytuhiru ala asyadil ulama siqat. Apa? Jadi termasuk yang menguatkan posisi ini kitab utawi masytuhiru. Adapun apa perkara yang ustuhiru ala asyadil ulama, yang termasyhur melalui lisannya para ulama atiqati, ulama-ulama yang dipercaya, anna ba'dhu sholihin, bahwasanya sebagian orang soleh ra'an Nabiya SAW, melihat Nabi SAW fil manam. Nanti akan kita baca, walaupun pernah saya sampaikan ya, sebagian soleh melihat Nabi SAW ya, dalam mimpinya menunjuk pada kitab ini, misalkan untuk membaca kitab Mustasfa ini Rasulullah SAW, dan mimpi sebagian solehin. Fa'usau bikirati hadal kitab, lalu Rasul mewasiatkan untuk membaca kitab ini, kitab Mustasfa ini. Wabiyatan wihun bisyarabi al-sibil jalil, dan padanya terdapat tanwih, terdapat pujian dengan syaraf kemuliaan ini sifir, ini lembaran-lembaran yang agung. Wa maqam mu'allifi, juga makom kedudukan mu'allifnya, penyusunnya, barokati tiyalati uli wafiyah, dan keberkahan negeri yang disusun di sana,
kitab ini. Kata Allah ala ru'ya ba'dul alam. Demikian yang telah dicatat oleh ba'dul alam, oleh sebagian para tokoh ala ru'ya atas mimpi yang mimpi tersebut, mimpi dari Rasulullah SAW, yang Rasul menyarankan untuk membaca kitab ini dalam mimpinya, mimpi sebagian soleh. Itu diantaranya yang terkenal Syekh Al-Imam Ismail Al-Hadrami yang mencatat daripada kitab mimpi tersebut. Nanti akan datang kita baca, sebenarnya kita baca juga nanti sebagian tarjamah dari mu'alif. Ini kita sambung. Wal Quturul Hadrami pada membahas itu kelihatan tadi saya uktinan. Quturul Hadrami nilai Hadramut termasuk kodam atau qidam, termasuk kedahuluan bagi dia, ada kedahuluan bagi dia. Ya, minal qadami lahu, daripada langkah bagi Hadramut, mazidu tinain. Adapun kelebihan perhatian dengan kitab ini, baik qiraatan ay fil qiraati, dalam membaca kitab ini, wa tadrisan, dalam mengajarkan kitab ini, waqtinaan, dan dalam memelihara kitab ini di rumah-rumah atau di martabahnya. Wallah haja bitana alaihi berdoa dengan bertobakoh, dan sungguh telah lahaja, telah ramai lahaja itu berucap, lahaja yal haju, lahaja yal haju mana saya berucap, telah mengucapkan dengan tanah, dengan pujian atas kitab ini. Wairu alim, bukan hanya 1-2 orang alim, tapi banyak orang alim memuji kitab ini. Mingkuli tobakoh, di setiap tobakoh zaman, setiap masa, setiap tobakoh, setiap tingkatan. Tidak tobakoh yang mutakhirah syuyukh, daripada tobakoh yang mutakhirah, daripada para syuyukh, daripada para guru-guru. Allah alam bisawab. Surah Al-Fatihah. Ya. Ini penting mengenal mu'alif ini. Juga mengenal, jangan sampai antum belajar kitab tidak tahu. Ditanya, siapa mu'alifnya? Tahu. Gimana ngambil manfaat tapi tidak tahu mu'alifnya siapa? Siapa penyusunnya tidak tahu. Itu penting. Siapa penyusun kitab itu? Misalnya Jami'ah Muhammad bin Zain Habashi, juga Zakhirah itu Habib Umar bin Hafidh. Penyusunnya harus tahu paling tidak biografinya. Sehingga kita tahu sumber belajar. Sumber belajarnya itu dari mana? Referensinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarabana bi'annana wa tarabana wa annana sarabana wa lana wa sharabana antum alayna taubah tawzilu kulla aubah wa sallana al-awrati amin rawati wa ubir biwalidina rabbi wa mawludina walali wal ikhwani sairil khillani wa kulli dhi ma'abbah mujiratin aw suhbah والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا المصطفى الرسول فهو بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه أدى الأب وآله وصحبه زاد وشر الصحب والحمد للإله ببدء والثناء ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا Bagaimana lana wa qarabatin lana fi dinina wal qudri unta wa zakar Rabbi wa bigana bikum lima tattadi qawlana fi'lan karama warzukir kula alalan daima khilaki ulama Allah bil qulub wa kulla syar nasil lana kulla syuhud wa rabbi ridha bikal uyud wa biyana rabbana kulla duyud wa la tadi muslimanun wa ghafir wa sur anda akraman satar salatullah tawshal musafa wa akidana wal wafa بكتاب في الإناء شفاء وعلى الكرام شرفاء وصوب المصوب الغرر ثم اهدنا بهداك وجمع يسألوا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل خالف أمرك وعصاك حسبنا الله لمن الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي
الحمد لله. آمين. الفاتحة.